السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula laum akhi maitan fakiran hanya matu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini dari berbagai nikmat yang kita rasakan dari tadi pagi. Melek mata kita, Pak, melek mata kita menyebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Kenapa kalau kita mau sadari sebenarnya kita tiap hari mati, Bu? Kok bisa Pak Ustadz kita tiap hari mati? Karena sebenarnya ketika kita baca doa sebelum tidur itu adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Setelah terbangun karena tidur, ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan. Ya Bu, Allah masih memberikan kita kesempatan. Apa kesempatannya?
kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beribadah. Makanya Allah memberikan kita kesempatan lewat apa? Lewat nafs. Apa itu nafs? Nafas. Apa itu nafas? Kesempatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan adalah takdirnya Allah yang mengharuskan kita hidup sampai kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya. Sehat ya, Bu? Sehat, semua sehat ya? Alhamdulillah ini dari Ramadan baru ini perdana ketemu lagi. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, kenapa tadi ayatnya ayat yang sering kita baca sebenarnya, Bu? Apa kata Allah? Orang kalau dikasih kesempatan, Bu, ibu melakukan kesalahan nih. Ibu melakukan kesalahan, tiba-tiba orang yang ibu lakukan kesalahan itu memaafkan. Dan dia bilang, aku akan kasih kesempatan kamu sekali lagi. Kira-kira yang perlu kita lakuin apa, Bu? Berubah. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu ya? Setuju ya? Jadi kalau diberikan kesempatan ini diberikan oleh Allah. Maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita dihidupkan kembali dari mati kita. Cuman matinya mati bukan mati yang sebenarnya. Mati secara jasadi. Ruhnya hidup nggak? Hidup. Tapi kenapa ketika kita mimpi nih, Bu? Ibu mimpi dikejar anjing misal contoh. Lewat mimpi tapi kita ngos-ngosan dan keringetan. Seakan-akan mimpi itu kenyataan padahal cuma dalam pas bangun. Ya Allah, kaget. Tadi gue dikejar anjing. Padahal cuma mimpi. Ya. Mimpi lagi kita pernah ketemu setan misal contoh. Kita sampai kayaknya mata kita mau melek susah banget, Pak Ustadz. Ini mata kayak ada yang megangin. Mata pengen melek, pengen istighfar, nyebut nama Allah, pengen baca ayat kursi, bibir kita nggak bisa ngucap sama sekali. Padahal itu posisinya adalah dalam keadaan tidur, Bu. Coba, Bu. Terus Pak Ustadz, kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Saya mau ngomongin begini, Bu, sebenarnya. Kita ini tiap hari sel-sel kita terbarukan. Tiap hari nafas kita yang kita hirup itu baru. Dan Allah itu memberikan kesempatan lewat hidup kita. Jadi sudah sepantas dan sewajarnya kita melakukan yang terbaik menurut Allah. Apalagi yang kita lakukan, Ibu, hari ini adalah ngaji. Alhamdulillah. Kesempatan hidup yang paling nikmat, Bu. Demi Allah, nggak ada yang lain kecuali kita ngabdi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat ngaji, lewat sholat, lewat sedekah, lewat apapun yang penting diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Ustadz baca ayat surat Al-Hujurat ayat 12. Apa tuh Pak Ustadz artinya? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kalian dari prasangka. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jadi orang-orang yang beriman diingetin sama Allah nih, wahai manusia, wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengunjing atau gibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Udah dikasih kesempatan hidup, kita melakukan hal yang sama, Bu. Apa? Melakukan hal yang samanya Pak Ustadz? Gibah. Bu, PR-nya orang baik itu apa, Bu? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? PR-nya orang yang baik itu apa? Merasa dirinya lebih baik. PR-nya orang kaya merasa dirinya lebih mampu. PR-nya orang alim merasa dirinya lebih pinter. Coba, ini ada satu penyakit ya Bu, dan semua orang pasti punya. Apa Bu namanya? Aib. Tahu aib? Aib. Kita nih semua punya aib, Bu. Apa sih Pak Ustadz aib itu? Ya, ini Nabi ngomong lagi nih. Ayyukum wa zonna fa inna zonna akzabu hadis wala tahaddasu wala tahabbasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari aib orang lain, dan jangan pula kalian menebar kebencian, dan jadilah orang kalian yang bersaudara. Bu, kata saudara itu sebenarnya saudara-saudara itu sebenarnya mau ngomong sama kita adalah kita sama, Bu. Seudara. Kita bernafas. Kita dikasih kesempatan yang sama. Jadi jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Udah dikasih kesempatan hidup sama Allah nih, kemarin udah nyakitin orang. Ibu, udah nyakitin orang, udah ngedolimin orang. PR-nya kita, Bu, yang sering ngaji, itu kita lupa kalau diri kita itu merasa diri kita lebih baik. Dan kita menganggap orang yang gak ngaji itu adalah lebih buruk. Padahal belum. Bisa jadi yang sholatnya rajin ke musola, sholatnya belum ikhlas, Bu, dibanding sholatnya orang yang gak ke musola, karena dia cuma minta dilihat siapa? Dilihat sama Allah. Kalau kita mau dilihat siapa? Ngelewatin rumah Bu RT biar kelihatan sama Bu RT. Ngelewatin rumah Bu RW biar kelihatan sama Bu RW. Ngelewatin rumah Pak Ustadz biar kelihatan sama Bu Ustadz. Ya, tipis nih Bu. Jadi jangan pernah punya prasangka. Kita berprasangka aja nggak boleh, karena prasangka itu belum tentu benar. Ibu ngelihat Pak Ustadz Roni, tiba-tiba Pak Ustadz Roni masuk ke bar. Saya pakai celana levis, pakai jaket, pakai kacamata. Pikir saya mah nggak ada yang tahu saya. Tiba-tiba ada yang ngelihat saya masuk ke diskotik. Kira-kira yang ada di pikiran ibu, asumsinya pasti berpikiran, wah Pak Ustadz Roni gak beres. Ya gak? Padahal saya dikasih tugas sama bos saya, suruh ketemu kliennya itu gak bisa kalau gak ketemunya di diskotik, karena dia punya kebiasaannya seperti itu. Kira-kira asumsi kita di awal kalau kita ngelihat yang seperti itu, anggapannya bener apa baik apa buruk? Buruk. Ya nggak Bu? Ya bener ya. Contoh kecil lagi, ibu lagi gedeg banget sama orang. Ya, ibu lagi gedeg banget sama orang nih. Tiba-tiba orang yang ibu gedeg ini, ibu mau silaturahmi. Padahal ibu udah ngomong sama teman-teman ibu nih, tetangga A, B, C, dan D, ibu nggak mau lagi ke rumah dia. Tiba-tiba ibu dalam hati kecil karena dengar ceramah Pak Ustadz, waduh, kayaknya silaturahmi yang sebenarnya adalah kita ke rumah musuh kita. Silaturahmi sebenarnya adalah ibu ke rumah orang yang pernah ibu sakitin. Karuan kalau ibu ke rumah saya, ibu kenal sama saya. Ibu ke rumah Bu Edi, kenal sama Bu Edi, gitu kan ya. Ibu ke rumah Uni, karena kenal sama Uni. Ini kita ke rumah orang yang nyakitin kita. Berat gak? Itu kaki kayaknya 2 kilo Bu mau jalan. Ya gak?
Padahal jangankan jauh, yang dekat aja kalau kita urusannya sama tetangga, rasanya tuh tetangga kita sebelah kanan nggak bisa nengok, pengennya jalan lewat ke kiri, baik. Tiba-tiba dengar ceramah Pak Ustadz nih, tiba-tiba dapat hidayah. Gue mau silaturahmi lah sama orang yang pernah gue sakitin. Berat nggak? Berat. Tiba-tiba ibu jalan nih, Bismillahirrahmanirrahim, mau silaturahmi. Tok tok tok, assalamualaikum. Yang punya rumah ngeliat, waalaikumsalam. Ibu masuk ke rumahnya. Ini teman-teman ibu yang kemarin dengar cerita ibu katanya nggak mau ke rumahnya lagi. Bilangnya apa? Ternyata kemarin ngomongnya beda. Dah ya, katanya kemarin gua mau ke rumahnya, taunya ke rumahnya lagi kan? Prasangkanya udah prasangka yang bu. Ya bu. Satu contoh kecil lagi. Orang pulang dari, misal contoh nih, contoh kecil aja. Ini mah kehidupan kita sehari-hari bu. Misal contoh ada tetangga kita main ke rumah. Serejek bujek sekalinya main, memang dia selalu minta tolong. Ya, dari dulu kalau namanya main ke rumahnya cuman pengen minta tolong. Tapi mindset di otak kita apa? Oh berarti ini orang mau main ke rumah mau minta tolong lagi nih. Tiba-tiba nih tetangga kita main ke rumah nggak niat meminta tolong itu bu, nggak mau minta tolong karena dia punya kebutuhan atau kesulitan, enggak. Rencananya pengen ngundang, pengen ngundang, niatnya pengen ngundang, pengen silaturahim. Cuman kita mindsetnya udah kadung, prasangkanya ya Allah, yang kemarin aja belum beres, ini udah datang lagi bye. Ya, datang tuh tak assalamualaikum, karena kitanya emang orang baik ya, bu. Dahulukan kebaikan, sebab kebaikan itu akan menutup keburukan. Jadi kalau ketemu sama orang buruk pun, itu prasangkanya harus prasangka yang baik. Tiba-tiba ibu terima nih, assalamualaikum, ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf bu nggak bisa. Jangan bilang begitu, padahal dia datang, bu, alhamdulillah si Neng udah dapet jodohnya. Saya kesini mau silaturahim, alhamdulillah nih ada rezeki nggak banyak. Ini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan besok saya mengundang ibu ke rumah saya. Pas di rumah saya ada acara tasyakuran nikah anak saya. Alhamdulillah. Coba kira-kira nih mindset hati kita bisa bilang itu baik di awal? Belum tentu. Pasti pikirannya buruk. Ya. Terus Pak Ustadz, sebenarnya apa yang mau diomongin, bu? Ini kebetulan saya sarohnya nih ada di handphone nih. Ya. Kata aib itu memiliki arti adalah malu, celak, noda, ataupun keliru, ya. Bahkan aib itu bisa juga disebut dengan ma yakhluqu anhu aslil fitrah as-salimati imma yaduhu bihi nakisah. Suatu bagian yang tidak ada asal penciptaannya dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan, itu aib, ya. Jika kita mendengar informasi dari orang lain lalu menjadikan hati kita merasa tidak enak, maka hal itu disebut juga dengan aib. Ibu dapat informasi nih, tapi informasinya didengarnya nggak enak banget nih, ya. Padahal yang tahu masalah itu cuman kita, tiba-tiba tetangga tahu. Kita ngedengarnya kok nggak sama gitu. Kita ngerasainnya sebenarnya bukan sesuatu yang masalah, tetapi tetangga kita ngedengarnya itu adalah masalah. Itu dikatakan juga aib. Ya. Aib bisa berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar dan tidak sadar, kita disebarkan kepada orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif.
Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu yang membawa kepada efek psikologi dan negatif. Korbannya akan merasa terzalimi, disudutkan, bahkan dilemahkan jati dirinya. Tuh. Jadi kalau kita difitnah itu sebenarnya kita difitnah, dizolimi, diumbar aibnya itu sebenarnya sama juga kita lagi mengumbar aib diri sendiri. Bu, manusia nggak ada yang sempurna demi Allah, nggak ada yang sempurna. Ustadz pun, kiai pun, ulama pun, bahkan nabi sekalipun, ya, itu juga punya kekurangan, kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam, Bu, Nabi Adam cuman gara-gara makan buah khuldi. Ya, Nabi Adam sama Siti Hawa itu tinggal di surga, Bu. Tiba-tiba dirayu sama iblis, kata iblis, dan katanya lu seneng, lu cinta banget sama Hawa. Iya, emang gue cinta. Syaratnya cuma satu, kalau cinta lu akan langgeng. Apa? Makan buah khuldi. Ya, si Adam ini dirayu sama iblis. Kalau cinta lu pengen langgeng, lu makan buah khuldi, nanti cinta lu ikut sama-sama langgeng tuh. Ya. Si Hawa juga digoda. Hawa, katanya lu cinta sama Nabi Adam. Cinta. Kalau lu memang cinta sama Nabi Adam tuh makan buah khuldi, insya Allah cinta lu selamanya. Tuh, Bu. Dimakan, Bu, buah khuldi sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya apa? Dia membaca istighfar yang istighfarnya sering kita baca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu 40 tahun baru dibaca dan itu baru dimaafkan. 40 tahun istighfar. Kita baru istighfar satu malam, rasanya kayaknya udah ngerasa paling benar. 40 tahun tuh baca istighfar. Coba kita baru baca istighfar pas ngaji aja ngerasa pulang dari pengajian, wah gue udah bersih banget dah. Tadi gue udah nangis-nangis doanya. Subhanallah. Ya, Bu, istighfar. Ya, istighfar Nabi Adam 40 tahun baru diijabah. Lah kita istighfarnya baru baca astagfirullahaladzim, tapi hati kita, mulut kita, tangan kita masih nyakitin orang lain, itu belum istighfar. Bagaimana kita bisa merasakan dimaafkan sama Allah sebelum kita memaafkan orang lain? Gitu loh. Pak Ustadz, gimana rasanya kita dimaafkan oleh Allah? Kita harus memaafkan orang. Selama kita tidak memaafkan dan memaafkan orang lain, kita nggak akan pernah bisa istighfar kepada Allah. Karena sebelumnya kita istighfar adalah kita harus bisa menghilangkan hakul adaminya seseorang. Kalau orang itu pernah kita zolimi, kita datang minta maaf. Kalau pernah kita menghinanya, kita harus mengembalikan nama baiknya. Apalagi kita pernah memfitnahnya, yang fitnahnya itu tidak terbukti kebenarannya, itu sama juga kita menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Tugas kita apa? Angkat kembali dan akuin itu sebagai kesalahan. Ya, jangan sampai kita ngerasa kok nggak salah. Ya, Bu, ini penting. Ya. Aib terbagi menjadi dua. Apa Pak Ustadz aib yang pertama? Yang pertama aib kholqiyah. Apa itu artinya? Aib yang bersifat kodrati. Yang kedua adalah aib hulukiyah, yang berkenaan dengan perilaku. Aib kholqiyah adalah aib karena terdapat cacat di salah satu tubuh, ya, atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui orang lain. Tuh yang pertama nih aibnya nih. Aib yang pertama adalah aib kholqiyah. Aibnya memang diciptakan oleh Allah, Bu. Dia diciptakan sama Allah buta. Maunya Allah apa maunya dia? Maunya Allah. Tiba-tiba kita yang matanya bagus kita bilang dasar picek lo. Nah, orang tua lo buta lo. Tuh coba. Padahal aibnya itu yang nyiptain, yang buatin adalah Allah. Istighfar, Bu. Ini aib yang memang diciptakan oleh Allah.
Orang pincang lagi, misal contoh dia punya sesuatu yang di tubuhnya itu nggak mau, semua orang nggak akan mau. Misal contoh, penyakitnya jarang orang bisa punya. Misal contoh kecil aja, punya sesuatu yang organ tubuhnya cacat. Misal contoh nih, nggak ada daun telinganya deh. Kita mandangnya gimana Bu? Ngelihat yang sempurna dengan ngelihat yang cacat, hati kita ada perbedaannya. Kalau sampai ada perbedaannya, berarti kita sedang menghina ciptaan Allah. Astagfirullahaladzim. Apalagi kita sampai ngerasa mempermalukannya. Bu, kalau nggak bisa berbuat baik, jangan nyakitin orang. Minimal gitu. Kalau nggak bisa ngasih contoh yang terbaik sama orang lain, jangan nyakitin orang. Ya, pertama ada aib namanya aib kholqiyah yang bersifat kodrati. Yang kedua adalah aib khuluqiyah berkenaan dengan perilaku. Aib khuluqiyah merupakan aib perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi maupun terang-terangan. Tiba-tiba ibu punya anak gadis, ya, anak gadis udah SMA, bawa pacarnya ke rumah, orang tuanya nggak ada. Ini aib nih Bu. Orang tuanya laki, bapak dan ibunya kerja, tiba-tiba tuh anak kita yang gadis bawa main pacarnya ke rumah, diliatin, ketahuan sama Pak RT. Kok ini bocah udah jam 12 malam kagak pulang, motornya ada bayi di depan rumah, ngapain tuh bocah? Ma babanya lagi kerja. Gimana Pak Ustadz kalau ngelihat kemaksiatan? Kalau kita ngelihat kemaksiatan kita nggak mampu Bu, ya Bu, kalau ibu mampu gunakan lisan kita, negor dengan cara yang baik. Jangan tiba-tiba datang tupangnya, ya, ngomongnya baik. Pak Ustadz saya nggak tegaan, Pak Ustadz takutnya kesinggung. Berarti kita melibatkan siapa? Melibatkan orang yang alim, atau enggak umaro, atau enggak ulama. Siapa? Bisa contoh Pak RT atau Pak RW. Gitu. Orang yang benar-benar netral nih, nggak ada memilih ke kanan dan memihak ke kiri. Nggak bisa Pak Ustadz, Pak RT nggak ada, Pak Ustadz nggak ada, Pak Ustadz, Pak Haji nggak ada, Pak Haji, Pak Ustadz. Minimal ada orang yang benar-benar alim. Ya Bu, kalau kita ngelihat kemaksiatan maka cegahlah dengan lisan kita nih. Minimal kalau kita tahu jangan tong, ya begitu nggak baik tong, bilangin sama lisan kita. Bisa Bu ya, ada sesuatu yang nggak baik jangan didiemin Bu. Ini mau mentang-mentang kita cuek banget sama tetangga nggak baik kita diemin, ya nggak boleh ya. Apalagi dekat sama rumah Allah, dekat sama masjid Allah, dekat sama rumah kita. Kalau memang itu dikatakannya itu masih tanggung jawab kita, Pak Ustadz ngapain sih ngurusin orang lain, ngurusin sendiri aja. Iya bener, ngapain ngurusin orang lain. Sesuatu yang baik itu Bu, ibu, misal contoh nih, kita kena musibah tuh sebenarnya masalahnya apa Bu? Apa kalau kena musibah, kena tsunami, orang yang baik nggak ikut kebanjiran? Kebanjiran nggak? Tsunami datang ke GIS nih, kita nggak buat maksiat, nggak, kita lagi ngaji nih di Musola Al-Maghfirah. Tiba-tiba ada tetangga kita yang memang melakukan maksiat yang kita tahu itu nggak benar, yang mengundang mara bahayanya Allah. Tiba-tiba kita diam aja nih. Kira-kira yang lagi ngaji begini kena tsunami nggak? Kena. Masih nggak mau ngurusin orang lain. Tetap harus peduli sama orang lain. Perkaranya, bicaranya kita sejauh mana kita bisa ngomong. Pak Ustadz saya mah nggak bisa Pak Ustadz. Ya udahlah suruh orang lain yang bisa. Ya, pertama ada aib kholqiyah, aib yang datang dari Allah yang sifatnya itu adalah cacat. Ya Bu, cacatnya orang itu juga aib Bu. Tapi nggak boleh cacatnya itu kita jelek-jelekin. Kita menghina orang itu sejatinya kita juga lagi menghina Allah. Itu ciptaan Allah nggak Bu? Ciptaan Allah. Ya Bu, siapa sih Bu yang mau hadir tidak sempurna? Nggak ada yang mau. Atau enggak ibu punya anak yang anaknya itu lahirnya nggak sempurna?
Berat itu Bu. Apalagi anaknya itu mohon maaf dalam kategori memang orang anak yang memang terbelakang secara mental. Berat nggak? Berat. Itu juga aib. Tapi kalau ibu selamat ngurusin tuh bocah dengan ikhlas Bu, surga jaminannya. Karena ibu lagi nutupin aibnya ya. Yang kedua adalah aib khalqiyah ya. Aib yang merupakan perilaku yang dilakukan secara sembunyi dan terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ibu yang nutupin aib orang, aibnya ustadz, aibnya tetangga, aibnya suami, aibnya anak, aibnya orang lain, ibu kita, orang tua kita tutupin tuh, kita nggak sanggup ngucapin itu sampai kita mati. Allah akan nutupin aib kita dunia dan akhirat. Gak dibuka Bu filmnya nanti, gak dibuka. Kan besok di akhirat itu nanti ada flash disknya masing-masing Bu. Pak Ustadz Roni flash disknya dicolokin, kebaikannya apa aja diterangin, diliatin Bu. Kalau ibu pengen tahu ngerasain ngeliatin video itu pada saat sakaratul maut Bu. Sakaratul maut itu orang diliatin amal baik dan amal buruknya. Kalau kita lebih banyak melakukan amal kebaikan, maka kita ditampilkan, dan matinya kita tuh nggak mati yang dilihatnya tuh menyiksa. Bu, kalau orang sakaratul maut, kalau orang itu tidak husnul khotimah, ya, tidak husnul khotimah, itu ngelihat mukanya aja melotot Bu. Pernah ngelihat orang yang matinya itu ngelihatnya kita serem banget. Dan husnul khotimah itu bukan kita pesan sekarang Bu, enggak. Ya. Husnul khotimah itu harus kita bangun mulai hari ini. Berpikir yang baik, makan yang baik, berkeluarga yang baik, bertetangga yang baik, ngomong yang baik, makan yang baik, ngaji yang baik, minum yang baik, semuanya yang baik-baik. Insya Allah kita husnul khotimah. Ya. Menutup aib orang lain tidak hanya memiliki keutamaan akan ditutupi aib kita dunia dan akhirat, tapi juga seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hal ini sebagaimana disinyalir bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melihat aurat aibnya orang lain lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Ya Bu, jadi kalau ada tetangga auratnya kelihatan, tutupin. Punya anak gadis, pakaiannya you can see my ketek, kelihatan keteknya, tutupin. Jangan malah dibuka. Oh no, di tahap 3 di sini mah enggak. Di sini mah subhanallah. Lihat nih, bidadari surga semua ini, alhamdulillah. Sudah tahap 3. Ya. Ya. Aib itu aurat Bu. Aurat itu boleh kelihatan apa enggak? Nggak boleh, ya. Aib itu aurat Bu. Aurat itu harus tutupin. Nggak boleh aib itu dibuka, ya. Ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah betapa kesempatan yang Allah kasih ke kita ini Bu, ya. Kesempatan yang dikasih hari ini mudah-mudahan bisa merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Minimal kalau kita nggak bisa menyontohkan kebaikan kepada anak kita, jangan contohkan keburukan. Ya, kita nggak bisa ngajarin anak kita baik, jangan ngajarin anak kita yang buruk. Itu minimal tuh. Kita nggak bisa ngasih contoh yang baik di keluarga, jangan ngasih contoh keburukan. Karena anak itu ngelihat siapa? Ngelihat orang tuanya. Jadi kalau yang dilihat orang tuanya, anak itu akan bersandar kepada orang tuanya. Punya anak perempuan, pasti anak perempuan akan melihat ibunya. Ibunya ngapain? Pasti diikutin. Ibunya tukang dandan, itu anak kita megang lipstik, baik. Dicoret-coret. Bener. Lah saya punya anak perempuan. Tiba-tiba ya beliin mainan apa Mi? Beli mainan itu apa, make up, dia lihat di YouTube.
Dia coret-coret ya. Karena ngelihat siapa? Ngelihat yang dilihat. Siapa figurnya? Orang tuh. Anaknya ngaji, bapak ibunya ngaji nih. Anak ngeliat, oh emak gua ngaji, dipegangin baca Quran. Karena pengen tahu, kok ngaji nimbulin suara. Anak itu nanya, bapak, emak ngapain ngaji dek? Tiba-tiba pengen tahu, ayah aku mau ngaji. Ngelihat siapa? Ngelihat orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa nyontohkan terbaik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Minimal bu, jangan kepada orang lain ketinggian. Minimal kita bisa nyontohin kebaikan kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ibu itu adalah al-ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan pertama kepada anak-anaknya. Ibu tuh madrasah bu. Ibu tuh sekolahan. Sekolahan buat siapa? Sekolahan pertama buat anak-anaknya. Tuh. Kalau bapak mah karuan bu, bapak mah keluar. Berangkat pagi, pulang malam kerja nyari duit. Yang paling banyak nemenin anak siapa? Adalah ibunya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita dan Allah mengampuni dosa kita dari berbagai macam penyakit hati, dari berbagai macam hasad, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah mati husnul khatimah. Kita berdoa, kita membaca Fatihah. Yang pertama kita niatkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita sayangi di rumah, bapak, ibu, kakek, nenek, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maqsud hasil maqsidana ya Allah. Kita doakan Al-Fatihah yang kedua, kita doakan kepada keluarga kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang menghadapi kesulitan mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan siapapun ya keluarga kita mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَفَنَّا كَلِمَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ بِالشَّاكِرِينَ التَّنَّعِمِ الضَّيَّافِ نِعْمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدًا يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَلَكَ الْكَرِيمُ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Wahai Allah, Engkau maha tahu hati kami ya Allah, Engkau maha tahu mulut kami ya Allah, Engkau maha tahu pikiran kami ya Allah. Jika hati kami melakukan keburukan, ampuni kami ya Allah. Jika lisan kami masih menyakiti orang lain, tuntunlah lisan kami untuk tidak menyakiti orang lain ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ibu, orang tua yang sabar kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami bagaimana menyontohkan kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami, sabarkan kami menjadi contoh terbaik tori seladat kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni lisan kami yang masih seling menyakiti orang lain ya Allah. Ampuni hati kami yang masih punya pikiran buruk tentang orang lain ya Allah. Ampuni pikiran kami yang masih berasumsi tentang keburukan orang lain, padahal keburukan kami justru lebih banyak ya Allah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahkan sisa hidupnya ya Allah. Angkatlah semua ketidakbahagiaannya ya Allah. Kalau dia sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, berilah kemudahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sabarkan kami yang menjadi orang tua yang terbaik buat keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk jadi ibu yang terbaik buat anak-anak kami ya Allah, suami yang terbaik untuk seluruh keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jauhkan kami daripada penyakit dengki, hasad, takabur, ujub ya Allah.
Jadikanlah hati kami hati yang selalu memandang baik orang lain ya Allah, tidak sombong ya Allah, bersyukur ya Allah, qanaah ya Allah, menerima apapun pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami lisan yang senantiasa bersyukur menyebut asma-Mu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Ya, terakhir kata yang terakhir, jangan pernah contohkan keburukan ya. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, jangan pernah contohkan keburukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.